menonaktifkan WhatsApp saat di luar jam kerja. Maksudnya sebenarnya ingin work-life balance. Namun di mata orang lain, kemudian ia dianggap sulit dihubungi, menutup diri, egois, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Bapak dan Ibu, saya termasuk orang yang senang mempelajari berbagai hasil riset. Ya. Salah satunya riset dari The Workforce Institute. Ya. Jadi hasil risetnya menarik, ya, bahwa para pekerja zaman now itu ternyata lebih memperhatikan kondisi dirinya, baik fisik maupun mental dalam bekerja. Di antaranya terkait burnout, fatigue, cemas, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, salah satu solusi yang kerap ditawarkan atas situasi tersebut adalah sebuah konsep yang diistilahkan sejak dulu, ya, namanya work-life balance. Ini banyak digaungkan, ya. Harusnya seimbang dong antara kehidupan personal dan kehidupan pekerjaan, ya. Karena kalau nggak seimbang, hidup kita miring, kita nanti akan berat sebelah dan akhirnya kita nggak akan happy, ya. Beberapa tahun lalu konsep work-life balance terdengar masuk akal. Berada di kantor dari jam 8 pagi sampai dengan 5 sore, fokus dengan tugas-tugasnya. Kemudian setelah jam kantor selesai, kita bisa melakukan hal lainnya seperti bermain dengan anak, berkumpul dengan teman-teman, atau mengerjakan hobi. Ya, kondisi demikian yang terbilang statis, mudah untuk diseimbangkan. Ada perbedaan yang jelas antara urusan pekerjaan dengan non-pekerjaan, dan itu berulang-ulang, ya, rutinitas, jadi mudah diaturnya. Bagaimana dengan zaman now? Dengan sekarang? Rasa-rasanya sudah total berbeda, ya. Atasan, rekan kerja, klien, bisa saja menghubungi kita 24 jam. Kondisinya tidak lagi statis, tapi dinamis. Fleksibel memang, ya. Namun melelahkan dan rentan menyebabkan kejenuhan pada pekerja. Di sisi lain, ada pendapat bahwa terlalu keras memisahkan atensi antara kehidupan personal dan profesional membuat pekerja terkesan tidak kooperatif. Apa contohnya? Ya, kok kemudian dikira nggak kooperatif? Ya, kalau kemudian memisahkan itu, ya, contoh yang sering dianggap terjadi adalah misalnya menonaktifkan WhatsApp saat di luar jam kerja. Maksudnya sebenarnya ingin work-life balance. Namun di mata orang lain, kemudian ia dianggap sulit dihubungi, menutup diri, egois, dan sebagainya. Dengan demikian, menyeimbangkan dengan cara membagi waktu yang kaku, tidak lagi dianggap produktif di zaman now, di era sekarang. Ya, terdapat beberapa terminologi yang dipandang dapat menjembatani situasi ini. Di antaranya work-life negotiation. Ada juga yang menyebutnya work-life harmony. Saya dan tim riset saya dari Kubik Leadership juga pernah mengeluarkan konsep work-life integration. Terintegrasi antara pekerjaan dengan urusan rumah maupun urusan pribadi, dan sebaliknya. Ketika di rumah siap dihubungi urusan kantor, ketika di kantor kadang menyelesaikan urusan pribadi. Menyatu menjadi satu, terintegrasi kantor, rumah, dan kehidupan pribadi. Ya. Dan kalau melihat tren, ya, milenial saat ini, istilah muncul baru, ya, work-life sway. Sway itu artinya berayun, bergoyang. Apa maksudnya? Keseimbangan kehidupan personal dan profesional dilakukan dengan cara santai, sesantai berayun dan bergoyang. Ketika sedang bekerja, lakukanlah dengan fokus dan sepenuh konsentrasi. Tetap dengan mengingat bahwa pekerjaan ini merupakan passion Anda. Sesuatu yang Anda sukai. Dan Anda memiliki tujuan tertentu yang menyenangkan.
seperti ingin berlibur, ingin dipromosikan untuk peningkatan karir, dan ingin membuat orang tua atau keluarga bahagia, dan seterusnya. Ya, mengayun, enjoy, asik. Ya, ada juga yang mengatakan fly. Dengan begitu, pikiran dan perasaan Anda menjadi tenang dan kondusif saat melakukan tugas, saat bekerja. Jadi dua-duanya bisa Anda dapatkan. Tugas tereksekusi dengan baik, jalan pencapaian impian pribadi yang Anda ingin wujudkan pun terakomodir. Ini adalah salah satu contoh penerapan seimbang dalam work-life SWAY. Mirip-miriplah dengan konsep yang pernah kami tawarkan, work-life integration. Bahkan jika kita mencoba bernegosiasi dengan diri, kapan harus bekerja dan kapan harus memperhatikan diri sendiri. Karena diri sendiri kan punya hak juga ya. Untuk apa? Untuk mencapai keseimbangan. Sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar bisa memprediksi ya. Lagi-lagi karena tugas-tugas masa kini juga tidak terprediksi. Anda mungkin juga merasakan hal tersebut kan? Ya, susah banget membuat perbedaan itu. Makanya kita perlu sway, berayun, ya, enjoy, menikmati. Saya bisa saja merencanakan selesai bekerja hari ini di sore hari. Setelah itu saya akan bermain game sepuasnya, kemudian tidur cepat misalnya. Itu rencana Anda. Kenyataannya, datang lagi tugas dianggap penting dan mendesak pula. Seolah-olah tidak ada lagi tugas yang tidak penting dan tidak mendesak di zaman now. Semuanya tampak penting dan mendesak dan harus dituntaskan dalam waktu segera. Jadi antara harapan, prediksi, dan kenyataan tidak matuk, tidak cocok. Lantas apa yang bisa kita lakukan ketika sway? Ya berayun sajalah, sway. Oke lah, hari ini saya kerjakan tugas sampai malam. Tetapi besok-besok ketika mendapatkan tugas seperti ini lagi, saya akan bisa menyelesaikannya lebih cepat karena sudah bisa dan terbiasa. Sudah punya pengalaman. Dan kalau saya bisa bekerja lebih cepat, kinerja saya akan meningkat. Self-esteem saya juga bertambah saat bekerja. Ya, dan itu juga mempengaruhi karir saya, mempengaruhi kepercayaan diri saya. Terpadu. Ya, analisisnya gitu ya. Dari contoh tersebut, apa yang menjadi kata kunci? Ternyata pertama, makna. Apa itu? Ya, makna kata seimbang bukan semata mengenai kuantitas. Jika semata soal kuantitas, katakanlah Anda begadang ya untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Kalau dihitung-hitung kurang lebih 3 bulan terakhir ini Anda sering begadang. Apakah berarti Anda seimbang? Agar seimbang, maka Anda membalas dendam dengan tidur 3 bulan berikutnya? Tentu kan tidak. Itu tidak sesuai. Tidak seperti itu maksudnya. Ya. Berbeda dengan konsep seimbang tradisional yang sebegitu kaku dan tidak ada area abu-abu dalam sway, semua dapat dinegosiasikan, semua dapat diharmonisasikan. Selama Anda dan anggota tim Anda menemukan makna di balik setiap yang Anda kerjakan. Anda bisa sway, bekerja bukan hanya sekedar bekerja, ya. Bukan sekedar mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Ya. Ada sesuatu yang sedang Anda perjuangkan, ada sesuatu yang ingin ditinggalkan menjadi warisan legacy bagi Anda. Ya. Dan Anda seolah-olah sedang menjalankan hobi, ya. Menjalankan sesuatu yang benar-benar Anda cintai, ya. Itu saat mana sudah ditemukan. Ya. Bekerja bukan lagi sebagai bekerja, ya. Bekerja seolah-olah sekali lagi menjalankan hobi, menuntaskan misi di muka bumi. Apakah Anda sudah bisa menemukan makna dari setiap yang Anda kerjakan? Ya, kalau Anda sudah bisa menemukan, Anda bisa sway, berayun, menikmati. Tapi kalau belum, susah untuk sway, menjadi orang yang kaku. Ya. Yang kedua, Anda selalu berpikir tujuan jangka panjang. Apa yang menjadi motivasi, alasan Anda dan anggota tim Anda bekerja? Bantulah mereka untuk menemukan visi pribadinya. Visi pribadi mendorong seseorang untuk lebih tabah menghadapi rintangan pekerjaan dengan nuansa pikiran dan perasaan yang menyenangkan. Jadi, bila anggota tim Anda masih menganggap tantangan tugas itu adalah beban, besar kemungkinan ia belum memiliki visi pribadi, ya, dan belum memiliki sesuatu yang besar yang ingin diperjuangkan. Bila memang demikian,
kemungkinan pula sulit baginya untuk menemukan keseimbangan hidup. Bagaimana mau swai? Bagaimana mau berayun kalau ia memandang tugasnya saja begitu berat, menjadi beban buat hidupnya. Ya, maka jangan lupa ya, setelah makna, jangka panjang, ya, berpikir jangka panjang. Maka tugas pemimpin itu membantu orang yang dipimpin untuk menemukan tujuan jangka panjang anggota timnya. Menyelaraskan dengan tujuan tim dan juga tujuan perusahaan. Saat tujuan itu selaras, maka menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan di tempat kerja maupun kehidupan pribadi yang dijalani. Asik ya kalau gitu ya. Dan yang ketiga, supaya bisa sesuai juga, ya jangan lupa ada output. Ya, sebagai pemimpin, Anda perlu menggeser sudut pandang tentang waktu kerja. Ya, tidak harus kaku waktu bekerja itu. Fokuslah pada hasil kerja anggota tim Anda. Saya sendiri sering mendengar, misalnya ketika kami sedang meeting, ya, ibu-ibu yang bekerja dari rumah, WFH, tiba-tiba izin ngangkat jemuran karena hujan. Atau izin karena ada tirikan paket, izin ya. Tidak mungkin kan saya melarang. Bisa saya dimusuhin ibu-ibu karyawan saya nanti ya. Jadi kita fokusnya pada output hasil kerja, ya, bukan proses kalau sekarang ini ya. Kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal yang mungkin terkesan pribadi, karena situasi dan kondisi kerja zaman now memang tidaklah sepenuhnya bisa dipisahkan dari urusan pribadi yang kerap tidak bisa dihindari. Namun sekarang bangunlah suasana saling percaya bahwa hasil kerja yang terbaiklah yang dibutuhkan. Anda beri kepercayaan kepada anggota tim Anda untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. Terakhir, jadilah role model yang baik bagi anggota tim Anda. Saat mereka cuti, usahakan tidak banyak mengganggu. Beri mereka waktu sesekali untuk ya disconnected, ya, tidak terhubung dengan pekerjaan. Biarkan dia menikmati liburannya, biarkan dia menikmati pulang kampungnya, atau biarkan mereka menikmati kegiatan-kegiatan saat liburan. Begitu pula saat mendapatkan giliran misalnya ya tugas anaknya sedang mengantar anaknya ke sekolah, biarkan dia melakukan itu. Nggak usah diganggu dengan pekerjaannya. Ya, lagi-lagi yang Anda pegang adalah mereka adalah makna, tujuan dan juga hasil kerjanya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap untuk swai? Untuk berayun, menikmati antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Mudah-mudahan Anda siap ya. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan work-life swai atau work-life integration. Ya. Menikmati pekerjaan dan juga kehidupan Anda seperti orang sedang berayun. Terima kasih, salam sukses, mulia.